Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para pembicara dari webinar RKI Partai Keadilan Sejahtera, tim panitia dan seluruh partisipan seri webinar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu sekalian rahmatullahi Allah, alhamdulillah webinar hari ini dengan tema pengasuhan anak adalah tema penutup dari rangkaian seri webinar selama 4 kali penyelenggaraan dalam rangka memaknai Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional dari tanggal 29 Juni dan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2020. Hadirin sekalian, Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang memahami bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam bangunan negara. Keluarga kuat, negara. Begitu juga sebaliknya, jika keluarga lemah, maka bangunan negara pun akan lemah. Mengapa? Karena keluarga adalah kebutuhan alamiah setiap manusia. Karena keluarga adalah institusi alamiah tertua seumur manusia itu sendiri. Tanpa ada bangunan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan keluarga besarnya, tidak akan terbentuk masyarakat. Dan pada gilirannya tentu saja sulit terbentuk sebuah bangunan negara. Di dalam keluarga, tempat di mana setiap orang diterima apa adanya. Tempat mana setiap orang bisa bebas berpendapat sesuai nilai yang diyakininya. Tempat disosialisasikan nilai-nilai dan norma dibangun. Betapa pentingnya bangunan keluarga hingga Islam menjadikan menikah dan berkeluarga itu memiliki misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda bahwa menikah itu nisfuddin, separuh agama. Jadi menjalankan pernikahan itu sama dengan telah menjalani separuh agama. Dan berkeluarga di dalam Al-Quran disebutkan akan ditanya nanti di akhirat kelak. Jadi bangunan keluarga kita seperti apa yang akan kita bentuk, cita-cita apa yang akan kita bangun, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menikah sama dengan menjalani fitrah manusia itu sendiri. Berkeluarga sama dengan menjalani fitrah manusia itu sendiri. Dalam konstitusi negara kita tercantum dalam tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 45. Disebutkan tujuan bernegara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian diterjemahkan dalam pasal 28B ayat 2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi baik secara agama maupun secara konstitusi negara kita menjamin bahwa Indonesia wajib menjaga keutuhan dan kekokohan keluarga. Untuk apa? Untuk semata-mata kemajuan dan kebaikan Indonesia itu sendiri. Setelah jaminan negara seperti ini, nah PKS sebagai bagian dari entitas politik juga berupaya untuk ikut serta mewujudkan cita-cita mulia negara Republik Indonesia. Karena kita memahami perlu terciptanya ketahanan nasional untuk mencapai cita-cita negara, terwujudnya kita penting membangun ketahanan keluarga kita.
Nah, saudaraku sekalian, salah satu poin penting untuk kebaikan bangsa negara adalah tersedianya sumber daya manusia atau human resources yang berkualitas. Dan salah satu kontributor penting dalam sumber daya manusia yang berkualitas ini adalah kontribusi dari keluarga kita, yaitu lahirnya anak-anak sebagai generasi penerus. Nah, PKS sangat concern di sini. Seringkali kita memandang keluarga itu tidak penting, padahal ketika sudah ada bermasalah, baru kita merasakan di mana akar masalahnya. Ternyata salah satu poin itu adalah bisa jadi terbentuknya karakter yang tidak amanah, atau sifat yang tidak jujur, atau lahirnya SDM yang banyak menimbulkan problem di tengah masyarakat kita. Itu adalah salah satunya adalah problem dari keluarga. Nah, karena itulah PKS menjadikan ketahanan keluarga sebagai bagian dari program-program khidmat kader perempuan PKS untuk keluarga Indonesia. Dan masalahnya, saudaraku sekalian, para partisipan webinar, secara berurutan dalam beberapa bulan ini bangsa kita sedang mengalami satu musibah, yaitu pandemi COVID-19 yang tidak juga mereda, bahkan angkanya makin bertambah, tiap hari bertambah, dan ini mengkhawatirkan buat kita semua, sehingga keputusan pemerintah kita masih, khususnya terutama di daerah-daerah yang dikatakan oleh pemerintah sebagai zona merah, masih melanjutkan PSBB atau social distancing. Bahkan pandemi ini merebak, COVID ini sudah mulai merebak, kita sudah merasakan masalah-masalah baru itu. Yang disinyalir adalah misalnya timbulnya problem dalam komunikasi suami istri, karena begitu banyak para suami atau para bapak yang terkena PHK. Jadi work from home atau kerja dari rumah itu bisa dimaknai dua. Memang yang mereka masih terus bekerja dan melakukan dengan kerja jarak jauh dari rumah melalui komunikasi, melalui teknologi komunikasi. Tapi ada juga work home yang kerja mungkin di rumah yang mereka yang bisa jadi harus kreatif karena di PHK. Ya, dampak daripada COVID ini begitu banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Ya. Dan bisa jadi karena pemasarannya tidak ada, mungkin bagi mereka yang berwira swasta, sehingga mengalami betul terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Ini bisa jadi menimbulkan problem komunikasi suami istri, dan juga terhadap anak-anak. Ya. Hal lain juga yang terdampak dari masalah pandemi 19 ini adalah masalah kesehatan. Kita 50 juta yang tersebar di daerah padat penduduk, mereka bertumpuk-tumpuk tinggal dalam sebuah lingkungan yang bisa jadi ikut salah satunya menyebarkan COVID ini, karena begitu dekatnya tempat tinggal ini, yang menyebabkan juga masalah kesehatan kita semakin bermasalah ya untuk keluarga-keluarga Indonesia. Yang ketiga juga itu masalah pengasuhan. Masalah pengasuhan ini yang paling dirasakan tentu bagi orang tua, terutama yang memiliki masih usia anak-anak, usia sekolah. Orang tua yang tadinya mungkin biasa menyerahkan pendidikan secara terstruktur melalui sekolah atau dititipkan di sekolah dari pagi sampai siang, nah sekarang harus dilakukan di rumah. Dan karena masih adaptasi, bisa jadi banyak guru-guru ataupun sekolah yang secara penuh menyerahkan kepada orang tua di rumah. Ini menimbulkan masalah baru lagi. Oleh karena itu, alhamdulillah, Partai Keadilan Sejahtera melalui Rumah Keluarga Indonesia yang diselenggarakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga menyelenggarakan seri webinar ini selama 4 kali pertemuan, ikut memberikan kontribusi, dan ini bagian dari khidmat kepedulian kita kepada masalah yang sedang mendera bangsa dan negara kita. Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Rumah Keluarga Indonesia di seluruh wilayah
yang sekarang sudah ada alhamdulillah sekitar 3.000 rumah keluarga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih yang sejak berdiri hingga di masa pandemi ini terus berkiprah, terus berkhidmat untuk keluarga Indonesia. Dalam situasi sulit, mereka pasti berupaya, para kader perempuan PKS, memberikan sumbangsihnya sebagai bentuk kepedulian dan eksistensi keberadaan kader perempuan Partai Keadilan Sejahtera. Berdasarkan penilaian panitia, di sini ada 8 bidang perempuan dan ketahanan keluarga DPW PKS yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka, para pegiat BPKK ini, para fungsionaris ini menyelenggarakan rumah keluarga Indonesia, sudah dinilai oleh satu tim khusus sejak berdirinya RKI sampai terselenggaranya berbagai kegiatan di masa pandemi ini, kemudian dinilai secara setara per wilayah dakwah yang ada 9 wilayah dakwah, kemudian dinilai dan kemudian muncullah 8 BPKK wilayah yang mereka merupakan motor penggerak rumah keluarga Indonesia yang patut kita berikan apresiasi dan bentuk apresiasi kita atas BPKK wilayah yang mereka memberikan anak-anak bangsa kita. Mereka adalah satu, saya ingin menyebutkan BPKK DPW PKS Kepri, kemudian yang kedua BPKK DPW PKS Bengkulu, BPKK DPW PKS DKI Jakarta, BPKK DPW PKS Jawa Timur, BPKK DPW PKS Bali, BPKK DPW PKS Kalimantan Barat, BPKK DPW PKS Sulawesi Tenggara. Nanti setelah ini panitia akan menghubungi. Jangan dilihat nanti bentuk hadiahnya seperti apa, tapi ini mudah-mudahan menjadi motivasi, menambah semangat kita dalam terus berkarya dan memberikan khidmat kita untuk Indonesia lebih baik, dan memberikan motivasi bagi RKI lainnya di seluruh provinsi yang akan terus mendampingi keluarga Indonesia. Satu lagi sesungguhnya itu adanya konsultan keluarga yang juga ikut mendampingi berjalannya rumah keluarga Indonesia. Para partisipan webinar yang dimuliakan oleh Allah, sekaligus saya ingin menyampaikan benang merah dari ketiga tema dari 4 penyelenggaraan seri webinar adalah bangun komunikasi orang tua. Yang kedua, semakin menemukan eksistensi kehadiran kita bahwa kita menjadi bagian dari entitas politik negara Republik Indonesia yang terus peduli dengan bangunan keluarga sebagai institusi kecil dari bangunan negara. Yang ketiga, semoga menambah pengetahuan. Tadi bicara kita Ibu Ani, terima kasih Ibu Dr. Ani dan Ibu Rahmi, psikolog yang telah memberikan pengetahuannya, ilmunya, dan pengalamannya kepada kita semua. Betapa pentingnya kita milah antara kognitif, afektif, ya, dan psikomotorik terhadap perkembangan anak-anak kita. Ini penting, nanti akan satu bekas kepada keberlanjutan kualitas muda Indonesia.
Namun saya ingin menambahkan yang keempat. Ya, nampaknya Bu Wiwi mengalami kendala teknis, kendala jaringan. Sambil kita menunggu beliau bergabung kembali bersama dengan kita, saya sampaikan pantun yang untuk menyemangati kita semua. Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Agung di Pulau Dewata, ada RKI di seluruh Nusantara bergiat untuk Indonesia Jaya. Ya. Anak elang jatuh ke rawa, ditolong oleh menjangan rusa. RKI bekerja sepanjang masa, tingkatkan ketahanan keluarga Indonesia. Allahu Akbar ya, semoga seperti itu. Ya ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, tadi Bu Wiryaningsih sudah menyampaikan bingkai besar ya, seperti beliau tadi menyampaikan ada benang merah dari semua sesi seminar kita. Bingkai besar kebangsaannya juga sudah disampaikan oleh beliau. Sudah bergabung lagi bersama kita Bu Wiwi, alhamdulillah. Kami persilakan untuk melanjutkan Ibu. Iya. Enggak Bu, kami masih menyimak. Ya, suaranya masih di-unmute Bu Wiwi. Ya, kita sangat memerlukan arahan dari beliau ya, ibu-ibu semua. Mangga, ya udah kedengaran Bu. Ya, terima kasih. Saya ingin melanjutkan tadi dari benang merah itu Ya. menjadi benteng. Ya, semoga menjadi benteng. Semoga menjadi benteng. Sebagaimana keluarga itu artinya juga adalah benteng yang kokoh kalau dalam bahasa Arab. Ya, usrah itu bermakna benteng yang kokoh. Semoga apa yang kita terima pada beberapa kali pertemuan ini menjadi penguat, pengokoh bagi nilai keluarga yang terus kita pertahankan semata-mata untuk kebaikan keluarga Indonesia yang pada gilirannya untuk kebaikan Indonesia, insya Allah. Nah, sebelum saya tutup, saya ingatkan benteng ini penting karena seperti kita tahu dalam beberapa hari ini ada berita yang sungguh membuat kita terkejut dan miris. Anak-anak kita yang, mohon maaf saya ingin menyebutkan, mereka menjalani pergaulan bebas, akibat pergaulan bebas lalu harus menanggung akibatnya, dan sekarang lebih dari sudah ratusan anak-anak di usia anak-anak ya di bawah 18 tahun pada usia-usia penting ini meminta izin nikah karena mereka semuanya sudah hamil di luar pernikahan. Terjadi di Tegal, di Jepara, ya kita tahu daerah Pantura itu sebenarnya daerah basis. Ya, penting buat kita semua sebagai sebuah sinyal, perhatian orang tua kepada anak-anaknya, berhati-hati. Ya, berhati-hati agar kita semuanya tetap bisa sehat, walafiat, sehat lahir batin, terjaga tumbuh kembang anak-anak kita secara tepat dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Indonesia lebih baik dan teruslah berkontribusi, mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita semua. Terima kasih kepada para pembicara, mulai dari Pak Cahyadi, ya, kemudian Pak Fatah Nurdin, Bu Rahmi Dahnan, Bu Ani Khairani, Pak Ghazali, dan semua para pembicara yang tidak saya sebutkan satu persatu, para moderator, jazakumullahu khairan katsira. Insya Allah kita bertemu kembali di lain kesempatan dalam situasi yang lebih baik dan berharap pandemi segera berlalu. Wallahu a'lam bishawab, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.